Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 yang beranggotakan saya Indra Tria Septiawan dan Hana Nur Afifah untuk mempresentasikan tentang Return on Equity atau ROE atau Return on Common Equity atau ROCE. Pembahasan pertama itu ada perhitungan ROE, kedua ada hubungan antara ROA dan ROE, yang ketiga ada komponen-komponen ROE, dan keempat ada laba per saham. Perhitungan ROE. Perhitungan ROE, Return on Equity, dapat dihitung sebagai berikut. ROE sama dengan laba bersih dikurangi dividen saham preferred dibagi rata-rata saham biasa. Hubungan antara ROA dan ROE. ROA memperhitungkan kemampuan perusahaan menghasilkan suatu laba terlepas dari pendataan yang dipakai. ROE secara eksplisit memperhitungkan kemampuan perusahaan menghasilkan suatu laba bagi pemegang saham biasa setelah memperhitungkan biaya bunga atau biaya hutang dan dividen saham preferred atau biaya saham preferred. Hubungan antara ROA dan ROE. ROA itu ada return on untuk kreditur ditambah return untuk saham preferred ditambah return untuk saham biasa, laba bersih plus bunga bersih pajak, bunga bersih pajak, dividen saham preferred, laba bersih untuk saham biasa, yang menghasilkan rata-rata total aset, rata-rata total utang, ditambah rata-rata saham preferred dan rata-rata saham biasa. Yang selanjutnya, komponen-komponen ROE atau Return of Equity. Komponen-komponen ROE. Dalam hal ini, ROE merupakan perkalian antara ROA dengan leverage yang disesuaikan. ROA mencerminkan kemampuan perusahaan menghasilkan laba berdasarkan aset yang dimiliki, sedangkan leverage yang disesuaikan mencerminkan efek penggandaan penggunaan utang dan saham preferred untuk menaikkan return ke pemegang saham. Leverage yang disesuaikan merupakan hasil perkalian antara Common Earning Leverage dengan Leverage Struktur Modal atau LSM. Common Earning Leverage mencerminkan proporsi laba bersih yang menjadi hak pemegang saham biasa dari jumlah total laba bersih operasional, sedangkan Leverage Struktur Modal atau LSM mencerminkan sejauh mana aset perusahaan dibiayai oleh saham sendiri. Hubungan antara komponen-komponen dalam ROE. Variabel Leverage Struktur Modal atau LSM dengan sel memiliki hubungan negatif, di mana dalam hal ini secara umum kenaikan LSM akan diikuti dengan menurunnya sel. Sedangkan variabel ROA dengan sel memiliki hubungan positif, di mana secara umum kenaikan ROA akan meningkatkan sel dan penurunan ROA juga akan memperkecil sel. Laba per lembar saham. Laba per lembar saham. Di samping ROE, rasio keuangan lain yang sering digunakan oleh investor saham untuk menganalisis kemampuan perusahaan mencetak laba berdasarkan saham yang dipunyai adalah earning per share atau EPS atau yang disebut dengan laba per lembar saham. EPS untuk permodalan yang sederhana dapat dihitung melalui laba bersih dikurangi dividen saham, dikurangi dividen saham preferred, kemudian dibagi dengan rata-rata tertimbang jumlah saham biasa yang beredar. Dalam hal rata-rata tertimbang jumlah saham yang biasa yang beredar, apabila perusahaan mempunyai opsi atau warrant yang beredar, perusahaan tersebut mempunyai struktur permodalan yang kompleks, perusahaan tersebut diwajibkan melaporkan dua macam EPS, yaitu EPS primer dan EPS yang disesuaikan. Dalam surat berharga yang berpotensi untuk ditukarkan menjadi saham biasa, dapat diakibatkan oleh dua macam surat berharga. Yang pertama, ekuivalen saham biasa, di mana surat berharga yang nilainya didasarkan pada nilai saham biasa atau didasarkan pada kemampuan surat berharga tersebut untuk bisa ditukarkan dengan saham biasa. Yang kedua, surat berharga lain yang mempunyai potensi untuk ditukarkan menjadi saham, di mana semua surat berharga yang tidak dikelompokkan ke dalam ekuivalen saham biasa digolongkan ke dalam kelompok kedua tersebut. Di samping kemudahan menghitung dan mengelola data EPS dan juga cukup meluasnya pemakaian EPS mempunyai beberapa kelemahan, yaitu
A. Penggunaan EPS. EPS sering dikritik sebagai tidak mencerminkan ukuran profitabilitas perusahaan, di mana EPS tidak memperhitungkan aset perusahaan yang digunakan untuk menghasilkan EPS tersebut. Yang B. Kritik terhadap penggunaan EPS, di mana EPS dinilai tidak konsisten untuk mengukur profitabilitas. Hal ini karena memakai laba perusahaan numerator yang dibagi, tetapi memakai jumlah saham pada pembagi yang merupakan hasil keputusan pendanaan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan ataupun kekurangan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.